Saudaraku, kita akan kembali lagi memasuki bulan-bulan yang penuh dengan sukacita, yaitu bulan Natal, karena sudah sangat dekat. Satu cerita yang paling sering kita bahas di bulan Natal yaitu adalah kesederhanaan Kristus. Ya, mengapa itu menjadi hal yang sangat menarik? Sebab Dia yang punya segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, tapi memilih untuk lahir di kandang domba ataupun di tempat yang sangat sederhana. Yang manusia zaman sekarang mungkin sudah tidak lagi ada yang mengalami seperti itu. Tentu saja kita tidak perlu lahir di kandang domba, tapi pesan kuatnya di sana adalah hidup sederhana. Oleh karena kesederhanaannya pula lah Yesus pernah ditolak di kampung halamannya sendiri, karena orang tidak percaya bahwa keluarga yang sederhana itu, dari keluarga yang sederhana itu lahir seorang yang luar biasa, yang orang sebut nabi, yang orang sebut guru, bahkan yang kita sebut Tuhan dan juru selamat. Hidup sederhana memang menjadi tidak menarik, saudaraku, pada hari-hari ini terutama. Yang menarik untuk diperbincangkan adalah kalau ada seseorang yang punya ini, punya itu, hidup sedemikian mewah, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang untuk mendapatkan itu semuanya, kita melakukan apa saja. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pun, kita hampir-hampir tidak lagi ragu untuk melakukannya. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 diingatkan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika Ayub kehilangan segala sesuatu, dari konglomerat menjadi melarat, dari konglomerat menjadi kaum melarat, apa yang dia katakan? Dengan telanjang aku datang ke dunia ini dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku pulang, sebab semuanya Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ini adalah perkataan, statement yang hanya diucapkan oleh orang-orang yang siap untuk hidup apa adanya, untuk hidup sederhana. Oh, saya membayangkan akan begitu banyak orang akan merasa seperti jatuh dari gedung yang berlantai 50, ambruk semuanya ketika kehilangan seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi dasar Ayub memang orang yang sudah mempersiapkan diri dengan hidup sederhana. Sehingga dia berkata, semuanya dari Kristus, dari Tuhan, biar Tuhan yang ambil kembali. Seorang tokoh dari India yang sangat terkenal namanya Gandhi pernah berkata, I like your Christ, but not your Christianity. Aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang Kristen. Mengapa? Karena dia suka Kristus hidup yang sederhana, sebagaimana juga dialaminya pada waktu itu. Tapi ketika dia melihat kehidupan orang Kristen, nilai Kristus sama sekali tidak dia lihat di sana. Tentu kalau ini terus kita biarkan, maka kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Kita tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, izinkan saya mengajak saudara untuk lebih lagi kita belajar hidup sederhana. Bukankah dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan hidup kita ini adalah ibadah. Kita hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Hari lepas hari, nafas yang kita hirup ini adalah nafas yang diberikan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini ingin berkata, memang kalau hidup ini disertai rasa cukup, sederhana, memberi keuntungan besar.
Saya ingin menyampaikan kepada saudara dua keuntungan besarnya. Yang pertama, kalau kita bisa hidup sederhana, kita mampu memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Kita tidak akan menyakiti banyak orang seandainya kita mau hidup sederhana. Kita tidak akan membuat kecewa banyak orang seandainya kita mau hidup sederhana. Kita tidak akan memiliki banyak musuh seandainya kita mau hidup sederhana. Lihat apa yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita iri dengan hidup orang lain. Kita juga ingin seperti orang lain. Akhirnya di sana ada kekacauan. Bahkan Yakobus 4 ayat 1-2 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Berapa banyak orang yang kita tipu hanya karena kita ingin dapat untung yang besar. Berapa banyak orang yang kita kecewakan karena kita memanfaatkan orang itu supaya kita mendapat keuntungan untuk pribadi kita. Karena kita ingin hidup mewah, karena kita ingin mendapatkan ini dan itu, bisa beli ini dan itu. Hei, itu semuanya tidak ada gunanya. Mari belajar hidup sederhana, maka engkau tidak akan menyakiti banyak orang. Ingat, hidup sederhana memelihara hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, hidup sederhana memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam daging, orang yang tidak bisa hidup sederhana. Dan orang yang tidak bisa hidup sederhana adalah orang yang berseteru dengan Allah. Karena Allah sendiri menentang orang-orang yang congkak. Allah sendiri menentang orang-orang yang memuaskan keinginan dagingnya. Galatia 5 berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak populer saudaraku, kalau hari-hari ini seorang hamba Tuhan mengajak kita hidup sederhana. Tapi tidak masalah. Saya percaya apa yang diajarkan Yesus itu hari ini relevan. Bahkan sampai selama-lamanya tetap relevan. Belajar dari Kristus. Dia sang pemilik segala sesuatu. Tapi memilih hidup sederhana supaya kita boleh meneladani dia. Tuhan Yesus menolong saudara.